Tema yang akan kita pikirkan di hari Paskah ini adalah berkat di balik kematian. Mari kita membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54b sampai 58. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya baca cerita suatu hari ada dua orang bersahabat bernama Agus dan Budi. Kalau kebetulan nama saudara Agus dan Budi hanya pinjem nama, bukan saudara. Agus ketemu Budi sahabatnya, tapi si Agus agak heran. Kok sahabatku Budi ini wajahnya murung? Ya, kelihatan sedih seperti dirundung langit yang mendung. Lalu dia berkata kepada Budi, "Hei Bud, kamu kenapa kelihatannya murung dan sedih? Ada apa dengan kamu?" Lalu Budi bilang, 3 minggu lalu om saya meninggal dunia. Dan saya dikasih warisan, dapat warisan, itu 100 juta rupiah. Si Budi bilang, "Bagus dong, kamu dapat warisan 100 juta. Bagus apaan? Kamu dengar dulu, 2 minggu lalu saudara sepupu saya, ya, si Johnson itu meninggal dunia juga. Dan saya dapat warisan sepeda motornya Harley Davidson. Wih, keren loh, ya kan? Kenapa sedih? Lu dengar dulu," kata si Budi. "Minggu lalu kakek saya meninggal. Dan saya dikasih warisan 500 juta rupiah. Plus 1 rumah di Pondok Indah." Wih, gile lu. Nasib lu bagus banget ya. Keren lu. Keren apaan? Lalu Budi bilang, "Lu kelihatannya wajah sedih. Kenapa sih sebenarnya? Coba jelaskan masalahnya." Masalahnya begini. Minggu ini belum lagi ada yang meninggal. Ini hanya cerita humor saja. Apakah Budi yang mendapat warisan beruntun berminggu tiap minggu, 3 minggu berturut-turut, apakah itu bisa disebut dengan berkat di balik kematian? Gak salah sih dapat uang, dapat rumah, dapat sepeda motor, dapat warisan, ya. Gak salah, itu berkat. Ya. Tapi berkat jasmani dan berkat harta materi itu sifatnya sementara, akan berlalu, akan hilang. Ya. Hari ini apa yang akan kita bahas, berkat di balik kematian, bukan berkat yang sedemikian yang saya ingin bicarakan, bukan. Ya, tapi saya ingin mengajak kita berpikir soal berkat rohani, berkat yang melebihi berkat jasmani, berkat materi, atau uang atau harta yang sifatnya sementara. Ini berkat rohani yang lebih kekal sifatnya. Nah, pada umumnya manusia itu menganggap kematian itu adalah sebuah tragedi. Betul? Saudara anggap tragedi gak? Bencana, kecelakaan, sesuatu yang tidak baik, bahkan kutukan, kecuali si Budi yang dapat warisan terus-menerus. Tapi bagi orang Kristen berbeda, saudara. Ya, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, yang menerima kematian Yesus Kristus dan percaya kebangkitan Tuhan Yesus, justru sebaliknya. Bahwa kematian itu membawa berkat rohani, yang kekal sifatnya, yang mulia, yang indah, yang selama-lamanya. Karena apa? Karena kebangkitan Kristus telah mengalahkan kematian itu.
Maut telah mati. 1, 2, 3. Maut telah mati. Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Maut telah ditelan tadi dikatakan. Maut telah ditelan oleh kemenangan Yesus Kristus. Kuasa maut telah dipatahkan. Sengat maut telah dihancurkan. Itu tadi firman Tuhan yang kita baca. Melalui kebangkitan Yesus Kristus, misteri kematian telah dibukakan. Rahasia dan teka-teki kematian telah disingkapkan. Dan kita diberi berkat rohani yang mulia, yang indah, yang melampaui berkat jasmani dan berkat materi, bendawi. Nah, berkat apa itu? Yang pertama, garansi pasti masuk surga. Itu yang pertama. Garansi pasti masuk surga. Itu berkat nomor 1. Ayat 57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya, kemenangan Tuhan Yesus atas maut juga menjadi kemenangan kita. Kemenangan Tuhan Yesus atas dosa dan atas iblis juga menjadi kemenangan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus telah membuka pintu sorga. Sehingga semua manusia yang percaya kepadanya boleh masuk ke sorga secara pasti, digaransi, dijamin. Jadi bukan mudah-mudahan, bukan semoga, bukan insya Allah, bukan ya harap-harap begitulah ya. Jadi kalau orang tanya saudara, kamu orang Kristen kalau percaya kalau mati masuk sorga ya? Saudara jawab apa? Ya mudah-mudahan. Semoga lah, harap-harap begitu. Bukan, pasti. Sebab ada garansi, pasti masuk surga. Contohnya penjahat di samping Tuhan Yesus. Pertama dua-duanya gak bertobat, tapi akhirnya satu bertobat dan Yesus bilang apa? Hari ini juga. Berarti si penjahat matinya hari apa? Hari Jumat. Sama dengan Yesus. Hari ini juga kau bersama-sama aku di Firdaus. Penjahat. Tanpa berbuat baik, belum sempat berbuat baik, Bu. Ya. Bukan karena jasa dia, 100% Yesus jamin. Yesus bilang, kau bersama-sama aku di Firdaus yaitu sorga. Wow, indah sekali. Itu yang Alkitab bilang, kalau saudara baca 1 Tesalonika 4 misalnya. Firman Tuhan mengatakan barang siapa yang percaya, salib Tuhan Yesus mengampuninya. Kebangkitan Tuhan Yesus menjamin hidup yang kekal. Dia sungguh-sungguh akan menerima berkat sorgawi. Tapi orang yang tidak percaya, dia akan masuk ke dalam kerajaan maut. Menunggu penghakiman yang terakhir. Saudara pulang baca 1 Tesalonika 4. Jadi kita orang Kristen percaya kalau roh orang yang sudah mati itu gak gentayangan, enggak. Jalan-jalan dulu seminggu. Siapa yang gue bisa bales ya? Lu pernah jahatin gue cekek lu ya. Bukan. Roh orang yang mati gak gentayangan. Roh orang yang mati juga gak turun ke purgatori, api penyucian. Oh dibersihkan dulu, karena waktu mati belum bersih ya. Didoain dulu, dibikin misa. Ya. Misa macam-macam, misa kudus, doa syukur macam-macam. Supaya rohnya lebih cepat keluar dari api penyucian. No, enggak usah. Penjahat itu gak ada yang doain dia langsung ke Firdaus. Roh orang yang mati juga gak reinkarnasi, oh nanti hidup lagi ya. Mudah-mudahan jadi manusia, tapi hati-hati kalau lu jahat bisa jadi binatang lu. Jadi binatang buas, lebih jahat lagi jadi cacing, jadi virus. Enggak, saudara, enggak. Alkitab gak bilang itu. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, langsung ke Firdaus. Puji Tuhan. Kebangkitan Yesus membuka jalan ke sorga, membuka pintu sorga yang pasti, garansi. Tapi saudara tidak percaya, saudara akan turun ke kerajaan maut, menunggu penghakiman akhir, dan nanti hukuman kekal selama-lamanya di neraka. Suatu hari ada seorang guru sekolah minggu anak-anak yang baru pertama kali mengajar. Dia masuk ke kelas anak-anak. Dia bertanya, anak-anak, hari ini saya ingin bertanya kepada anak-anak semua yang sudah rajin ke Sunday School. Ya, menurut anak-anak, bagaimana caranya kita masuk surga? Kalau saya sebagai ibu guru, rajin mengajar, rajin bersihin gereja, ya,
lalu kasih kamu permen tiap minggu, saya bakal masuk surga nggak? Anak-anak bilang, tidak Bu. Oke, kalau saya ini sayang semua binatang, anjing, kucing, ya kan. Lalu saya juga baik-baik kepada orang-orang di sekitar saya, tetangga saya, kasih makanan, kasih minuman, ya. Apakah saya bisa masuk surga? Anak-anak sudah pintar, dia bilang, tidak Bu. Nah kalau saya menjual semua rumah saya, harta saya bagi-bagi ke orang miskin. Pergi ke Afrika, ya. Pergi ke India, tempat yang susah, bagi-bagi semua milik kepunyaanku. Saya masuk surga enggak? Anak-anak bilang, tidak. Lalu bu gurunya tanya, kalau begitu bagaimana caranya masuk surga? Seorang anak yang berusia 5 tahun diangkat tangan. Dia bilang, Bu Guru, Ibu harus mati dulu. Humor anak-anak. Ini disebut berkat setelah kematian. Kalau nggak mati nggak bisa masuk. Jadi bagi orang percaya nggak problem kalau mati, right? Tapi kalau sudah waktunya meninggal, kemana saudara? Halo, kemana? Surga Firdaus. Lewat dulu nggak ke tempat lain? Enggak, langsung. Pasti nggak? Apa buktinya? Kebangkitan Yesus buktinya. Yesus yang bangkit itu buktinya, bukan bicara teori. Semua yang lain boleh teori. Tapi kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah. Tercatat dalam sejarah kita di muka bumi ini. Tertulis, saudara, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar. Seluruh dunia secara global hari ini, secara internasional, merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Fakta sejarah. Saudara boleh menyangkal, dia tetap di sana. Saudara boleh tidak suka, dia tetap ada di situ dan Yesus bangkit itu bukti. Sebab itu mulai hari ini saudaraku, saudara yang duduk di tempat ini atau mendengarkan di rumah yang sudah percaya, jangan pernah ragu soal keselamatanmu. Amin. Baru bisa meyakinkan orang lain, baru bisa menginjili dan memberitakan kabar baik ini. Kalau saudara gak yakin gimana? Pasti ke sorga, amin. Ada yang gak pasti? Ada yang gak yakin? Ada yang masih ragu? Ada yang masih takut-takut? Hari ini perbaharui imanmu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau bangkit untuk aku. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menjamin keselamatanku. Ingat, ya Pak, tapi aku masih berdosa loh Pak. Kadang-kadang masih jatuh, ya kan? Masih itu gak setia. Saudara kira-kira yang duduk di sini lebih jahat dari penjahat yang di samping Yesus gak? Halo? Coba yang lebih jahat dari penjahat samping Yesus angkat tangan. Semua dosa sebesar apapun Tuhan Yesus mengampuni. Amin. Mengampuni sebab kuasa darahnya, kuasa kematiannya melampaui apapun sampai kubur dan maut tidak berhasil, tidak berkuasa menahannya. Puji nama. Tapi ingat saudara, kalau begitu saudara jangan take it for granted. Oh kalau gitu ya udah gak apa-apa lah. Senin sampai Sabtu berdosa, Minggu mengaku, ya kan? Ke gereja bersih lagi, Senin berdosa lagi. Terus bukan. Sebab percaya yang sesungguhnya bukan di bibir, bukan. Bukan hanya di mulut, ya percaya, ya kan? Atau di otak, yakin Yesus bangkit, yakin. Tahu, dicatat di sejarah. Itu bukan percaya yang sesungguhnya. Percaya yang sesungguhnya bukan di bibir, bukan di otak saja, tapi apa? Berbalik arah. Ada perubahan. Berbalik arah, bertobat. Saya yakin kalau penjahat itu diberi kesempatan hidup, dia akan sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang diubahkan. Amin. Sebab barang siapa di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Ingat itu. Jangan alat atau take it for granted anugerah dan keselamatan dari Tuhan. Sebab itu Rasul Paulus tadi berkata di ayat 58a, karena itu. Karena apa? Karena Yesus sudah bangkit. Karena dia sudah mengalahkan maut. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah. Jadi percayanya harus
Setia, jangan goyah, jangan punya syarat. Ya kalau aku sehat, aku percaya. Kalau gue dikasih rumah, gue percaya. Kalau besok dapat jodoh, gue percaya. Ya, kalau bisnis lancar, percaya. Kalau sakit, tunggu dulu. Ya kan? Bukan. Tapi percaya yang teguh, yang mantap, yang setia. Tak bisa diubahkan. Percaya yang total. Itu kata Rasul Paulus. Jangan kamu goyah. Percaya yang walaupun Tuhan ada tantangan, walaupun ada kesulitan, walaupun ada hal-hal yang tidak menyenangkan, Tuhan Yesus aku tetap percaya dan beriman dengan teguh. Amin. Itu yang Tuhan mengatakan percaya yang sejati. Saya baca sebuah cerita humor dari Timur Tengah. Mungkin Israel, mungkin Arab. Ya. Seorang bapak yang bernama Udin, dia sakit sudah beberapa hari, gak bisa bangun, tidur di ranjangnya, sakitnya bukan membaik tapi tambah parah. Istrinya yang setia melayani dia, suapin makan, temenin. Tapi setelah 1 minggu tambah parah. Suatu hari ketika Udin disuapi oleh istrinya, hatinya tersentuh dan mulai mengelus tangan istri dan mengatakan, istriku Siti Aminah mungkin, terima kasih, saya ingin kasih tahu kamu. Istri bilang, jangan banyak ngomong. Kamu masih batuk-batuk, sudah, tidur aja tidur, kamu perlu istirahat, tidur yang lama. Lalu dia batuk-batuk, gak lama Udin ngomong, tapi saya ingin kasih tahu, Siti, ya, bahwa aku ini tidak baik sama kamu. Ya, aku mau terima kasih. Gak usah ngomong. Saya sudah tahu, gak usah ngomong. Tidur aja, tidur. Lalu gak berapa menit kemudian dia gak enak, dia mau ngomong lagi. Tapi istriku, ya ini kesempatan yang baik, izinkan aku ngomong. Aku mau bilangin, aku itu bukan suami yang baik. Aku gak setia sama kamu. Aku itu selingkuh sama pacarku yang lama. Juga selingkuh sama temanmu yang paling dekat. Si Soleha. Dan juga ada wanita-wanita lain, aku mau mengaku. Istri bilang, aku udah tahu, diam aja. Loh, kamu udah tahu saya selingkuh. Lalu kenapa kamu diam aja? Istrinya mengatakan, siapa bilang aku diam? Justru itu aku meracuni kamu. Dan sebentar lagi kamu akan mati, tahu? Ini humor. Tapi bisa aja terjadi kan? Istri hati-hati ya. Jangan dengar humor lalu dipraktekkan, saudara. Ini bukan berkat di balik kematian. Ini kutuk. Ini hukuman di balik kematian. Saudaraku, kalau terhadap pasangan saja, saudara bisa menuntut kesetiaan. Saudara tuntut kesetiaan nggak? Ada nggak orang habis kawin bilang, ya aku nggak menuntut kesetiaan, silakan. Kalau mau ke pacar lama kemana, go ahead. Nggak ada, itu gila. Kalau normal terhadap pasangan kita menuntut kesetiaan, betul? Apalagi terhadap Tuhan. Kalau saudara mengatakan, saya percaya sungguh-sungguh, saya yakin Tuhan Yesus bangkit bagi saya dan saya pasti masuk surga. Belajar setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Percaya yang walaupun dan tanpa syarat. Yang kedua, berkat apa kita akan terima? Mendapat pahala yang kekal. Ini berkat nomor 2. Mendapat pahala yang kekal, ayat 58b, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kebangkitan Yesus Kristus telah mengubah semua murid-murid Tuhan Yesus dari ketakutan menjadi berani, dari lemah dan lesu dan letih kemudian jadi bersemangat, dari putus harapan menjadi penuh harapan, dari sedih menjadi sukacita, ada perubahan. Dan Rasul Paulus menasihati kita di sini bahwa kita yang sudah menerima dan percaya kebangkitan Kristus, dia lanjutkan tadi, dia katakan giatlah dalam perintah, giatlah selalu
dalam pekerjaan Tuhan. Istilah giat selalu artinya jangan kamu lesu. Apa buktinya kamu percaya Tuhan Yesus bangkit? Kok lesu sih? Jangan lesu. Jangan cepat kecewa. Jangan cepat putus asa. Atau mundur dari pelayanan. Jangan. Sebaliknya bangkit lagi. Semangat. Berkobar-kobar. Melayani pekerjaan Tuhan. Melayani gereja Tuhan. Memperluas kerajaan sorga. Memberitakan Injil Tuhan. Di muka bumi ini. Kenapa? Karena semua jerih lelahmu bagi pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Itu artinya berkat sorgawi. Berkat yang kekal nilainya. Sudah menanti kita yaitu pahala. Itulah berkat di balik kematian. Semua jerih lelah kita di hadapan Tuhan suatu hari akan diperhitungkan. Menjadi nilai-nilai kekal di hadapan Tuhan. Saya baca sebuah kesaksian, ini sungguh terjadi di Cina. Ada seorang dosen yang terkenal sebelum jadi dosen, dia itu adalah ahli hukum, dia itu ahli filsafat, dia itu ahli ajaran Buddhisme, dan dia calon menteri negara. Namanya Bapak Li Sanchang. Ada yang saya Li gak di sini itu satu marga dengan dia. Ya, Li Xiaolong satu, Bruce Lee satu marga. Li Sanchang calon menteri. Dia mendengar Injil waktu usia 50 tahun. Usianya sudah 50, mendengarkan Injil tentang Kristus dan akhirnya dia bertobat. Percaya Tuhan Yesus yang mati dan bangkit bagi dia. Usia 50. Lalu dia mengatakan, oh kalau Tuhan begitu mencintai aku, kenapa ya aku baru bisa percaya dia waktu usia 50, ini sudah usia senja. Aku sebenarnya pengen bisa percaya lebih awal, tapi Tuhan izinkan 50. Lalu dia tekad, aku mau lebih mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Dia mempersembahkan dirinya jadi hamba Tuhan full time. Dia sekolah, gak jadi menteri, tinggalkan. Sekolah Alkitab, jadi hamba Tuhan, jadi dosen seminari akhirnya, mengajar. Dan dia mengatakan, bagaimana aku balas kasih Tuhan seperti nyanyian tadi. Ya? Apa kamu dapat dari Li Sanchang? Bagaimana aku balas kasih Tuhan, dia bilang. Saya sudah 50, kalau boleh Tuhan kasih saya panjang umur. Tapi Tuhan, aku rindu menebus hidupku. Wah, itu tekad dia. Menebus waktuku yang terhilang. Aku bertekad, satu hari hanya tidur 3 jam. Bapak Li Sanchang. Dia menulis buku, dia mengajar, dia memberitakan Injil, memenangkan jiwa. Dia mulai gereja Tuhan di pelosok-pelosok. Hebat sekali. Tuhan, aku tidak cukup mengasihimu, aku akan tebus kembali waktuku yang sudah lewat. Saudara, mungkin kita tidak setuju dengan Bapak Li Sanchang yang tidur hanya 3 jam. Karena kesehatan yang baik butuh tidur, betul nggak? Tapi poin saya di sini adalah sebuah tekad. Sebuah kerinduan. Karena Tuhan sudah berbuat banyak bagi dia. Mati dan bangkit bagi dia. Dia rindu berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Itu poin saya. Permisi tanya, apakah saudara punya kerinduan itu juga setelah diselamatkan Tuhan? Berapa waktu-waktu yang lampau sudah terhilang dengan sia-sia, dengan hanya mengejar harta dunia, harta yang sementara. Mengejar dan menuntut berkat-berkat yang sifatnya sementara. Ingat saudaraku, bila hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada saudara, berarti ada tugas pelayanan yang belum selesai. Amin. Sebab itu tanya Tuhan, apalagi yang bisa aku buat bagimu? Untuk pekerjaanmu Tuhan. Kalau engkau kasih aku panjang umur, kasih saya anugerah dan berkat yang lain. Atau belajar bertanya diri. Ngomong, ya kan? Kalau saya, Edi, kamu bisa lakukan apa lagi? Untuk pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan kasih hidup, ya, apalagi yang aku bisa lakukan untuk lebih berkenan kepada Tuhan, untuk menjadi berkat untuk orang lain. Itu harus sering-sering berkaca diri dan bertanya diri. Karena Tuhan masih beri kesempatan. Saya baca sebuah kesaksian. Ada sepasang suami istri bernama Mary dan Ralph. Orang bule, Mary dan Ralph. Mereka sudah menikah 15 tahun. Nah, pas di hari pernikahan
15 tahun itu, 15th anniversary. Si Ralph pergi kerja, si Mary tunggu di rumah. Dulu waktu menikah mereka begitu mesra, begitu ya, saling mengasihi. Rasanya nggak bisa kehilangan satu dengan yang lain. Lengket seperti perangko di amplop. Atau seperti kerak nasi di panci. Lengket. Tapi 10 tahun terakhir, sering konflik, sering ribut. Saling menyalahkan, ya, saling menuduh, saling menjelekkan. Dan ini ulang tahun ke-15. Mary sedang tunggu di rumah, udah siapkan makanan. Dia pikir dalam hatinya, lupa gak dia ya, ini hari anniversary. Soalnya tunggu-tunggu si Ralph sudah telat 1 jam, belum pulang. Dia berbisik dan berkata kepada hatinya, kalau dia sungguh lupa, mending gak usah pulang. Mati aja kecelakaan kek, disambar petir kek. Saya udah bosen, biar nanti aku bisa lebih leluasa. Dengan cowok lamaku, dia sambil buka-buka Facebook. Saudara bahayanya medsos ya. Ketemu pacar lama, bisa muncul lagi dulu spak-spak yang lama, bahaya saudara. Dia buka-buka, wah biar dia mati deh, gue bisa balik lagi nih sama si Cocot. Mungkin pacar lamanya orang Indo ya. Tiba-tiba dia ngelamun gitu. Pintu ting-tong. Dia buka, suaminya pulang. Bawa sekuntum, bukan sekuntum, seikat. Rose, waduh senang juga ya. Happy anniversary sayangku. Wah, hatinya senang si Mary. Ternyata dia ingat. Wah, mulai sama-sama mengenang masa lalu lagi, ya kan? Tapi karena di luar hujan, suaminya basah kuyup. Wah, basah kuyup dan perlu ganti pakaian dulu. Sementara Mary siapkan champagne, lilin dinyalakan, ya kan? Musik yang romantik. Dan ingin menikmati masa-masa nostalgia pada masa itu. Tiba-tiba telepon berbunyi dari kamar. Kring. Mary bilang, tunggu sebentar ya. Dia langsung lari masuk ke dalam kamar. Angkat telepon, terdengar suara dari seberang sana. Seorang bapak mengatakan, Ibu, ini dari kepolisian. Apakah benar ini nomor teleponnya Bapak Ralph Smith? Oh iya betul. Oh, saya mau beritahu, tadi kira-kira 2 jam lalu terjadi kecelakaan. Dan kami dapat nomor telepon ini dari dompet si bapak yang meninggal ini. Tolong ibu segera datang, mengidentifikasi mayat bapak ini. Wah, kaget si Mary. Loh, tapi suamiku ada bersama aku di sini, Ralph Smith. Polisinya mengatakan, ya Bu, ini baru terjadi sekitar 2 jam lalu. Ya, datang aja untuk mengidentifikasi. Kaget si Mary. Ini benar gak ya? Memang dia pernah dengar sih, kalau orang yang mati, rohnya masih belum langsung pergi selamanya. Masih mau mengunjungi kekasihnya, orang-orang yang dekat. Gitu kan. Lalu dengan deg-degan dia tutup telepon, dia lari keluar kamar, dia lihat Ralphnya hilang, suaminya nggak ada. Wah benar dia mati, hantunya yang datang. Waduh langsung Mary mengatakan, Tuhan saya baru bertekad mau memperbaiki kesalahanku. Kenapa Tuhan yang kasih kesempatan? Waduh, lalu dia guling-guling. Mary itu kalau sedih guling-guling di tanah. Bukan Mary itu, bukan. Mary lain, guling-guling dia. Wah, Tuhan tolonglah, kenapa begini suamiku? Waktu dia nangis guling-guling, terdengar suara dari kamar mandi. Wah, dia segera bangun lagi. Dia lihat pintu kamar mandi dibuka, ya suaminya keluar. Dia lihat kakinya, ya nginjak tanah sih. Lalu suaminya mengatakan, ada apa sayang? Oh ya tadi saya lupa kasih tahu, waktu pulang saya naik kereta itu, dompet saya
Dicopet orang. Oh suamiku, ternyata kamu tidak mati. Dia lihat, ya kamu bukan hantu. Dia peluk suaminya. Oh I love you, my hubby. Saya ingin memperbaiki kesalahanku. Saudara, kesempatan tidak selalu ada. Kalau hari ini Tuhan masih memberi saudara kesempatan, hargai itu. Jangan sampai menyesal. Kalau Tuhan memberi saudara kesempatan mengubah hidupmu, berubah dari yang tidak baik menjadi baik, lakukan segera. Atau untuk memperbaiki kesalahan, menyelesaikan konflik yang ada, selesaikan segera, jangan ditunda. Terima dan pakai kesempatan itu, amin. Dan kalau hari ini Tuhan masih memberi saudara kesempatan melayani, layani segera. Jangan ditunda-tunda. Sebab kesempatanmu suatu hari akan ditutup dan kamu tidak tahu kapan ditutup. Sebab hari besok bukan milikmu. Kalau hari ini diberi waktu untuk diselamatkan, waktu untuk melayani, lakukan. Amin. Hidup adalah kesempatan. Kita nyanyi lagu ini sebelum kita berdoa. Ini musik dan saudara saja sambil doa dan tekad mempraktekannya. Hidup adalah kesempatan. Sama-sama. Puji Tuhan untuk kesempatan. Itu cita-cita kami, Tuhan. Itu tekad kami ya Tuhan. Oh. Mari bangkit berdiri. Ambil tekad di hadapan Tuhan. Aku masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup kami jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita ambil tekad di hadapan Tuhan. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ini tekad kami, janji kami di hari Paskah ini. Kalau Tuhan kasih panjang umur, kasih kesehatan, kekuatan, kasih berkat-berkat. Kami mau lebih setia percaya kepadamu, setia beribadah kepadamu, setia melayani Tuhan, setia menjadi berkat memenangkan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Pakai setiap pribadi ya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami lewat pujian dan tekad kami di dalam hati. Tolong kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tapi kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Tuhan berkati.